Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih, anak-anak? Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan terkait materi perdagangan antar negara atau perdagangan internasional. Nah, di sini tujuan pembelajaran pada kali ini yang Ibu harapkan anak-anak itu akan mengerti terkait pengertian perdagangan internasional, terus juga terkait ruang lingkupnya, terus juga aktivitas perdagangan antar negara atau perdagangan internasional ini, dan juga manfaat dari perdagangan antar negara atau internasional. Oke, sebelumnya Ibu akan share screen ya. Ini dia apa? Oke, semoga sudah terlihat ya. Nah, materi perdagangan internasional atau antar negara ini berada di dalam bab 3 terkait keunggulan dan keterbatasan antar ruang, pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia dan juga ASEAN. Nah, materi yang akan Ibu jelaskan yaitu terkait pengertian perdagangan internasional atau perdagangan antar negara, kemudian ruang lingkupnya apa saja, kemudian aktivitas perdagangan antar negara atau perdagangan internasional, dan juga yang terakhir terkait manfaat perdagangan internasional ataupun perdagangan antar negara ini. Nah, apa sih itu perdagangan internasional? Nah, perdagangan internasional itu sendiri dikatakan aktivitas perdagangan yang apa namanya, yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Kemudian untuk selanjutnya itu apa aja sih ruang lingkup dari perdagangan antar negara atau internasional ini? Yang pertama itu terkait perpindahan barang dan jasa dari suatu negara ke negara yang lain, kemudian perpindahan modal melalui investasi asing dan investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri, kemudian perpindahan tenaga kerja dari suatu negara ke negara lain, dan kemudian perpindahan teknologi dengan mendirikan pabrik-pabrik di negara lain, dan yang terakhir terkait penyampaian informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pangsa pasar. Oke, selanjutnya nih, aktivitas perdagangan internasional. Nah, aktivitas perdagangan internasional ini ada dua, yaitu terkait impor dan juga ekspor, gitu kan. Pasti udah nggak asing dong terkait impor dan ekspor ini, ya kan? Nah, selanjutnya, Ibu akan membahas terkait ekspornya dahulu. Nah, apa sih itu ekspor gitu kan? Ekspor itu merupakan kegiatan yang dimana menjual barang ataupun jasa eh, ke pro, ke maaf ke luar negeri gitu kan. Jadi kalau misalkan Indonesia itu menjual barang dari Indonesia atau produknya atau biasanya ke negara Malaysia, ke negara Singapura, semacam itu. Nah, lalu uh, pelaku dalam ekspor ini itu dikatakan sebagai eksportir. Kemudian ada nggak sih Bu tujuan dari ekspor ini? Oh, tentu ada. Terkait tujuan ekspor ini yang pertama itu memang yang jelas untuk memperoleh keuntungan gitu kan. Nah, barang yang diekspor itu kan pasti akan dibayar oleh pihak pembeli yang dimana biasanya itu berupa mata uang negara lain ya kan. Karena kan ini dijual ke negara lain, ke luar negeri. Contohnya ini Indonesia menjual kerajinan terkait rotan ataupun kayu jati ke negara Brunei gitu kan. Otomatis eh, dapat keuntungan tuh. Nah, biasanya berupa mata uang yang negara dari negara yang membeli produk atau yang uh, yang apa ya menyewa jasa gitu. Nah, yang tadi Ibu sebutkan itu terkait Brunei, berarti otomatis
mata uang dari Brunei ataupun misalkan dari eee, Singapura, berarti mata uangnya ya dolar Singapura, seperti itu. Nih yang Ibu katakan, tujuan utama dari ekspor itu untuk memperoleh keuntungan gitu kan. Pembayarannya berupa mata uang asing atau mata uang luar negeri. Nah, lalu ada nggak sih Bu ekspor manfaat atau manfaat ekspor atau kebijakan pemerintah? Nah, di sini udah Ibu cantumkan ya, manfaat ekspor atau kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor. Yang pertama, memberi kemudahan kepada produsen barang ekspor. Kedua, untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Kemudian, apa namanya, membuat perjanjian dagang internasional dan juga meningkatkan promosi gitu kan. Nah, faktor yang mendorong kegiatan ekspor yaitu yang pertama keadaan pasar luar negeri, kemudian keuletan eksportir untuk menangkap peluang pasar, kemudian kondisi sosial, ekonomi, politik suatu negara seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, Ibu akan membahas terkait impor. Nah, apa sih itu impor? Nah, sebelumnya kan Ibu sudah menjelaskan nih terkait ekspor. Kali ini Ibu akan menjelaskan terkait impor. Impor itu merupakan kegiatan membeli barang atau menyewa jasa dari luar negeri. Ya kan? Kalau ekspor itu apa namanya menjual barang atau menjual jasa gitu dari dalam negeri ke luar negeri. Nah, kalau impor itu membeli barang ataupun menyewa jasa dari luar negeri seperti itu. Nah, orang yang melakukan impor itu disebut importir, gitu. Ya kan? Nah, ini nih, impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri. Kebalikannya dari ekspor nih. Ekspor itu kan kegiatan menjual. Kalau impor kegiatan membeli. Oke. Next, apa sih manfaat perdagangan internasional itu sendiri? Nah, menurut Sadono Sukirno tahun 2010, eh, manfaat perdagangan internasional atau perdagangan antar negara ini yang pertama yang jelas memperoleh keuntungan. Sebelumnya Ibu sudah katakan ya, sama kayak apa namanya semacam ekspor gitu kan manfaat perdagangan internasional ini yang pertama memperoleh keuntungan, kemudian memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri, kemudian menjalin persahabatan antar negara dan juga transfer teknologi modern. Nah, lalu apa sih faktor pendorong perdagangan internasional? Ibu sudah mencantumkan beberapa poin terkait faktor pendorong perdagangan internasional. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri, kemudian keinginan untuk memperoleh keuntungan dalam meningkatkan pendapatan negara, kemudian adanya perbedaan kemampuan, penguasaan ilmu pengetahuan, dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Nah, kemudian ada perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan juga jumlah penduduk yang dimana menyebabkan adanya perbedaan dari hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi, seperti itu kan. Kemudian adanya keinginan untuk apa namanya membuka kerjasama terkait hubungan politik atau hubungan ekonomi dan juga dukungan dari negara lain. Dan yang terakhir terjadinya era globalisasi sehingga tidak dalam era globalisasi ini dalam era globalisasi ini tuh tidak ada satu negara pun yang dapat hidup sendiri karena kan sekarang sudah global ya dimana kayak sudah saling berkaitan sama lain satu sama lain udah saling apa namanya saling bertumpuk seperti itu ya kali ya saling saling apa namanya Eee, saling bertumpu, saling berkegantungan terhadap negara lain, seperti itu. Dan oke, ternyata sudah selesai. Jadi di apa namanya, di pertemuan kali ini Ibu memang lebih berfokus membahas terkait perdagangan antar negara atau internasional ini. Oke, Ibu dapat simpulkan ya, terkait, apa namanya,
perdagangan internasional ini, yang pertama itu perdagangan internasional itu dikatakan sebagai aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain. Nah, aktivitas perdagangan internasional ini sendiri ada dua, yaitu ekspor dan juga impor. Kalau uh, impor itu apa namanya, membeli produk atau jasa dari luar negeri, sedangkan kalau dari ekspor itu menjual produk atau menjual jasa ke luar negeri, seperti itu. Mungkin kurang lebihnya seperti itu dalam pembahasan materi perdagangan internasional atau antar negara yang dapat Ibu sampaikan. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.